Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenalkan diri, rangkuman buku perjalanan menapaki Al-Quran. Kita akan langsung membahas ayat kedua surat Al-Fatihah yang berbunyi, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala pujian bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rob segala yang diilmui. Apakah benar surat Al-Fatihah dimulai dari ayat kedua? Jelas selalu ada perdebatan dalam segala hal, tapi kita sama-sama mengetahui ayat pertama surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Tidak hanya dimiliki oleh surat Al-Fatihah, tapi dimiliki oleh setiap surat dalam Al-Quran, kecuali surat At-Taubah. Kita mengambil keputusan untuk menerima bahwa surat Al-Fatihah dimulai di ayat nomor 2 surat Al-Fatihah. Apa makna alhamdu? Kata alhamdu seringkali diartikan segala puji dan terima kasih, sebuah bentukan kata kerja. Padahal kata alhamdu adalah kata benda. Jadi semestinya kita mengartikannya menjadi segala pujian. Apa bedanya? Perbedaan kecil ini membawa makna yang jauh berbeda. Jika kita maknai menjadi segala pujian, ini berarti siapapun yang memuji, sebetulnya pujian itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan jika dimaknai segala puji, seakan kita diperintahkan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba renungi lebih seksama tentang hal ini dan kita akan menemukan makna yang paling tepat memang segala pujian. Dua bagian ayat 2 surat Al-Fatihah. Ayat ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu segala pujian bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Rob semesta alam. Mengapa kita membagi dua bagian ayat ini? Agar kita memahami dengan lebih detail. Iya, pada ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenalkan dirinya pada manusia dengan menyatakan dialah Rob semesta alam. Bagaimana kita harus bersikap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dengan menyadari bahwa segala pujian adalah milik Dia. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenalkan dirinya pada manusia dalam bentuk sebuah perkenalan yang tidak biasa. Dia memperkenalkan dirinya, termasuk memperkenalkan pada manusia bagaimana kita harus menyikapi dirinya. Dia ingin manusia menyadari tidak ada satupun yang layak disematkan pujian dan rasa terima kasih dalam semua pengaturan yang dilakukannya atas alam semesta selain Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Apa makna kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut banyak ulama merupakan singkatan dari kata Al-Ilah yang jika kita artikan menjadi Sang Tuhan. Dari pemaknaan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Tuhan alam semesta itu hanya satu, Sang Tuhan. Apa makna Rob? Kata Rob diartikan menjadi beberapa makna. Tapi pada ayat 2 surat Al-Fatihah ini kita mengambil kata Rob yang dipahami oleh kebanyakan orang Arab pada masa itu, maknanya adalah pengatur. Kebanyakan manusia seringkali gagal menerima fakta diri dan kehidupan ini diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena merasa kehidupan ini sudah otomatis bergerak dengan harmonis dan tidak ada bukti keberadaan Tuhan. Sungguh manusia memang tidak punya rasa terima kasih pada Tuhan. Padahal tanpa pengaturan Tuhan, mereka tidak akan bisa bahkan mengatur tubuhnya sendiri. Apa makna kata alamin? Kata ini seringkali diartikan menjadi alam semesta. Padahal kata dasarnya sama dengan kata ilmu. Jadi semestinya kita memaknai kata alamin menjadi sesuatu hal yang diilmui. Maka jika ditanyakan Rob ini mengatur apa? Mengatur apapun yang kita ilmui. Manusia zaman dulu yang ilmunya terbatas tentu tidak akan mengenal galaksi, tapi mereka mengenal kehidupan sekitarnya. Apakah kehidupan sekitarnya yang berbatas dan lebih sederhana itu tidak membutuhkan pengaturan? Jelas membutuhkan, apalagi alam raya tak terbatas seperti yang kita ketahui sekarang. Fakta yang dipaparkan di ayat 2 surat Al-Fatihah adalah sungguh sempurna pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala di semua hal yang kita ilmui. Terima kasih sudah menyimak, tunggu konten kami selanjutnya.